Salam saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita sungguh bersyukur kalau kita masih bisa menikmati anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Maka sebagai orang yang telah menikmati anugerah Tuhan, maka hari ini saya mau mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan, karena tanpa firman Tuhan, engkau dan saya tidak akan bisa berelasi dengan benar kepada Tuhan. Saudara, yang menjadi perenungan kita pada hari ini di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayat 28. Di dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan bahwa orang yang rendah hati engkau selamatkan, tetapi orang yang congkak engkau tundukkan. Saudara, kalau kita melihat perikop di atas berbicara nyanyian syukur Daud. Mengapa hal ini demikian? Karena Daud sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan Daud. Bagaimana musuh-musuh Daud mencoba membunuh Daud, mencoba menghancurkan Daud, tetapi Tuhan yang sungguh luar biasa yang dengan segala keperkasaannya memelihara kehidupan Daud. Makanya Daud sungguh bersyukur, sungguh bersukacita atas pemeliharaan Tuhan. Maka di ayat ini saudara, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa artinya bahwa kita bisa menemukan dua jenis orang di ayat ini, yaitu pertama, orang yang rendah hati, dan kedua, orang yang congkak. Saudara, jika berbicara orang yang congkak, maka kita akan mendefinisikan bahwa orang-orang yang tersebut adalah orang yang merasa diri hebat, merasa diri benar, dan merasa diri tidak butuh Tuhan lagi. Dan orang yang congkak ini juga orang yang selalu merendahkan orang lain, tidak memandang orang lain, tidak menghargai orang lain. Identik dengan orang yang sombong, orang yang angkuh, dan hanya terus-menerus membicarakan diri sendiri dan haus pujian. Saudara, kalau kita melihat juga orang yang rendah hati, dia adalah orang yang merasa diri tidak ada apa-apanya baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Dia tidak suka atau dia tidak haus pujian saudara. Bahkan ketika kita pun berdoa kepada Tuhan, bukankah kita sering merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan, merasa kecil, merasa tidak apa-apanya di hadapan Tuhan? Itulah bentuk salah satu sikap kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Bahkan di hadapan manusia kita tidak mau menganggungkan diri ataupun merasa diri, oh saya hebat, saya tidak butuh kamu karena saya hebat. Tidak saudara. Maka di dalam bagian ini saya mencoba menghubungkan dengan momen Natal yang sedang kita rayakan di bulan 12 ini terhadap orang yang congkak ini, terhadap orang yang angkuh ini. Yaitu ketika orang memiliki sikap keangkuhan atau kecongkakan di dalam hidupnya, maka dia tidak akan bisa lagi merenungkan momen Natal ini, tidak akan bisa merenungkan berita Natal yang sesungguhnya. Maka sederhananya, orang yang angkuh adalah orang yang telah kehilangan berita Natal sesungguhnya. Orang yang angkuh ini adalah orang yang hanya berfokus pada diri sendiri, orang yang hanya berfokus bertanya, apa untungnya jika saya merayakan Natal? Sesungguhnya saudara, bicara momen Natal ini atau perayaan Natal ini bukan diri kita yang kita tonjolkan, bukan diri kita yang kita bicarakan, tetapi Kristuslah yang harus kita beritakan. Kristuslah yang kita harus ceritakan kepada seluruh dunia. Karena Allah telah turun di dalam dunia sebagai manusia, berinisiatif menyelamatkan saya dan saudara. Itulah sesungguhnya berita Natal yang harus kita sampaikan, bukan diri kita, bukan apa yang kita dapat, bukan saudara. Karena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah diberkati Tuhan. Maka orang-orang yang sudah menikmati anugerah Tuhan ini, bagaimana respon kita? Apakah kita terus mengabaikan Tuhan di dalam hidup kita? Atau bagaimana? Ironisnya jika kita suka memberontak, suka melawan Tuhan, suka tidak setia di dalam hidup ini, maka melalui firman ini, saudara, biarlah kita boleh dikembalikan ke jalan yang benar, biarlah kita boleh terus berbakti kepada Tuhan, dan biarlah di momen perayaan Natal ini, di bulan 12 ini, yang kita terus rayakan, baik di gereja maupun juga dalam komunitas kita, terus membawa kita semakin hidup takut akan Tuhan. Demikian saja, Tuhan berkati.